Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Bintang Anendio dari kelas TID 6A3. Di sini saya akan menjelaskan The Role of Forecasting in Supply Chains, buku karangan Cunil Kopra and Peter Mendel dengan metode GPFR. Apa itu forecasting? Forecasting adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa yang akan datang, yang meliputi beberapa kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan, dalam rangka memenuhi permintaan barang dan jasa. Selanjutnya, tujuan dari forecasting. Yang pertama, untuk mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa yang akan datang. Kedua, peramalan merupakan dasar pengusutan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Ketiga, peramalan perlu dilakukan karena adanya delay antara saat suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan implementasinya. Selanjutnya, peran forecasting dalam supply chain. Yang pertama, dasar dari seluruh keputusan strategis dan perencanaan supply chain. Yang kedua, digunakan dalam berbagai proses. Contoh, produksi yaitu penjadwalan dan inventory, pemasaran yaitu alokasi tenaga pemasaran, keuangan yaitu investasi pabrik dan peralatan. Pada umumnya, dalam peramalan terkadang terdapat perbedaan informasi yang dimiliki masing-masing pihak supply chain. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan perkiraan penjualan yang mereka buat bisa sangat berbeda. Misalkan retail meramalkan 1000 unit, sedangkan distributor meramalkan sebanyak 3000 unit. Apabila ramalan tersebut dijadikan dasar bagi mereka untuk menentukan kebijakan pemesanan dan persediaan, padahal yang sebenarnya akurat adalah ramalan detail, maka nanti akan terjadi kesimpangan yang sangat besar yang berakibat kelebihan produk di distributor. Sehingga ini maksud metode GPFR atau Collaborative Planning Forecasting and Replacement adalah suatu cara mengurangi perbedaan antara ramalan yang dibuat oleh dua atau lebih pelaku pada suatu supply chain. Kemudian secara bersama-sama menentukan kebijakan replacement mereka masing-masing. Pada prakteknya, masing-masing pelaku akan membuat ramalan secara terpisah. Kemudian kedua ramalan dibandingkan. Apabila terdapat selisih ramalan, keduanya harus melakukan review terhadap angka-angka ramalan mereka. Sampai akhirnya diperoleh angka-angka yang selisihnya tidak jauh beda. 4 proses dalam model GPFR. Yang pertama, strategi and planning menciptakan aturan dasar untuk hubungan kolaboratif. Pada tingkat ini, pembeli maupun penjual menentukan keputusan produk, mix and placement, kemudian membuat perencanaan event. Kedua, demand and supply management membuat proyeksi permintaan pelanggan, order, dan kebutuhan pengiriman selama horizon perencanaan. Ketiga, execution, melakukan pemesanan, menyiapkan dan melakukan pengiriman, menerima dan menyimpan produk di retail, mencatat transaksi penjualan, serta melakukan pembayaran. Keempat, analisis, memonitor perencanaan dan eksekusi, terutama kalau ada hal-hal yang terjadi di luar rencana, hasilnya digunakan untuk menghitung kinerja dan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Hal yang harus diperhatikan dalam penerapan model GPFR. Yang pertama, harus dilakukan secara terus-menerus, bertujuan untuk menciptakan interaksi yang intensif antar para mitra usaha, sehingga mampu mengantisipasi berbagai kendala yang menghambat kelancaran kolaborasi ini yang akan mengganggu proses rantai pasok secara keseluruhan. Kedua, tidak bisa dilakukan dengan cara manual. Dalam penerapannya harus dilakukan dalam suatu sistem informasi secara terpadu yang melibatkan mitra usaha, yaitu antar retail atau distributor, dengan satu supplier atau dengan beberapa supplier. Ketiga, para pihak yang terlibat pun harus ada keterbukaan, tidak saling menutupi, bertujuan untuk tidak menimbulkan faktor yang menghambat dalam proses kolaborasi, yang tentu pada tingkat akhirnya tidak ada pihak yang saling dirugikan antara para mitra. Manfaat dari penerapan model GPFR. Yang pertama, terjalinnya suatu koordinasi dan saling kesepahaman yang baik antara mitra bisnis. Kedua, tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dibebankan. Ketiga, terciptanya efisiensi dalam keseluruhan rantai pasok. Selanjutnya, contoh penerapan metode GPFR. Di sini diambil contohnya yaitu retail Walmart dengan perusahaan P&G. Pada tahun 1995, perusahaan P&G bersama dengan retail Walmart melakukan kerjasama untuk menggunakan metode GPFR dalam kegiatan supply chain mereka.
Selanjutnya, Walmart juga memperkuat rencananya dan secara aktif menegaskan pada penentuan standar CPFR yang akan diimplementasikannya. 1. Dengan penerapan CPFR, P&G pada bagian logistik dapat dengan mudah memeriksa pola pesanan untuk salah satu produk terlaris mereka. Pada setiap menit tidak lama secara real-time dalam pemantauan persediaan produk di Walmart. Kedua, dengan penerapan CPFR juga telah mengubah cara Walmart menjalankan toko retail, yang dimana pergerakan barang di sepanjang rantai suplai terjamin dengan gerakan sesuai dengan informasi yang dikirim oleh RFID pembaca. Kemudian informasi yang diterima dilanjutkan ke P&G untuk melalui inventaris mereka. Dengan penerapan CPFR juga, P&G dapat menerima informasi secara real-time, yang dimana tidak perlu menumpuk produk mereka di gudang, yang akan berdampak dalam mengurangi biaya penyimpanan dan biaya inventaris, sehingga P&G dapat memberikan harga termurah untuk produk mereka ke retail Walmart. Selanjutnya, manfaat penerapan CPFR yang diterima oleh Walmart. Yang pertama, memperkuat hubungan mitra dengan pemasok P&G, di mana perkiraan umum dari pelanggan langsung diterima oleh P&G. Kedua, mengelola permintaan dan secara proaktif menghilangkan masalah sebelum muncul dan memungkinkan kolaborasi pada persyaratan rencana masa depan. Ketiga, menyediakan manajemen kategori yang efisien dan pemahaman dari pola pembelian konsumen. Keempat, menggunakan data titik penjualan, aktivitas musiman, promosi baru pengenalan produk, dan penyimpanan bukaan atau penutupan sehingga dapat meningkatkan akurasi perkiraan permintaan. Dan terakhir, yang kelima, menyediakan analisis metrik kinerja utama, misalnya perkiraan akurasi, perkiraan pengecualian, waktu memimpin produk, omset, untuk mengurangi rantai pasokan sehingga efisien, meningkatkan layanan pelanggan, dan meningkatkan pendapatan dan profitabilitas. Terima kasih telah menonton video presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.